Di ruang tunggu di lantai 63. Lantai 62 juga sangat mudah untuk dilewati. Jika kamu melawan ratusan malaikat bersayap 10 kitai level 2, apakah menurutmu itu akan mudah? Long Ge bertanya balik. Itu tidak mudah, kata Xiao Xing sambil cemberut. Yah, itu karena Yi Dao sangat kuat sehingga menunjukkan kelemahan malaikat bersayap 10 tingkat 2 kitai ini. Jadi, kita tidak boleh menganggap entengnya kapanpun. Ya, Xiao Xing dan yang lainnya mengangguk. Siapa yang ingin mengambil tindakan lain kali? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Kami bertiga bersaudara. Kami belum mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan kami setelah mengatasi kesengsaraan. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Memang, setelah mengatasi kesengsaraan, ketiga saudara Qilin juga memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari Kitai. Biarkan ketiga bersaudara itu berurusan dengan Kitai. Oke, mari kita lihat penampilanmu, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Qilin Xiaobai mengangguk. Mereka sedikit tertekan karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bergerak. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bergerak, mereka pasti sangat senang. Apakah kamu masih perlu istirahat? Long Ge bertanya. Tidak perlu, baru saja kita bertarung dengan satu pedang, dan kita tidak lelah sama sekali. Oke, ayo keluar, Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Qilin Xiaobai mengangguk, lalu dia, Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang mengangkat topeng semangat juang, membuka pintu ruang tunggu, dan berjalan keluar. Tingkat 63 masih merupakan planet di dunia cahaya. Planet ini penuh dengan bunga, dan harta karun jenius dapat dilihat di mana-mana. Aura langit dan bumi begitu kaya sehingga Long Ge dan yang lainnya merasa segar setiap kali mereka menarik napas. Untuk berlatih di lingkungan seperti itu, kecepatannya harus berlipat ganda, tetapi planet seperti itu hanya ditemukan di dunia cahaya dan dunia peri. Di planet seperti itu, makhluk yang dilahirkan adalah malaikat bersayap 10. Malaikat sangatlah aneh. Mereka lahir dari kolam malaikat. Mereka diproduksi dan dapat diproduksi secara massal. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki jiwa dan tidak dapat berlatih dan maju sendiri. Mereka hanyalah senjata manusia. Kelebihannya adalah siklusnya pendek dan kuantitasnya cepat, namun kelemahannya adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Oleh karena itu, malaikat pada umumnya dipandang rendah oleh manusia dunia, dan mereka semua adalah malaikat. Legiun berfokus pada pengembangan target, tetapi hanya ada sedikit malaikat yang seperti itu. Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka juga melihat malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ketiga yang mengelilingi mereka. Kitai tingkat ketiga bisa terbang lebih cepat dan memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat, jadi sikap mereka menjadi lebih sombong. Haha, banyak manusia yang benar-benar masuk ke lantai 63 kita. Aneh sekali, yang tertinggi di antara mereka adalah Kitai level 1. Ya, sepertinya mereka mengirimi kami kristal teleportasi. Kami telah berada di lantai 63 selama 5 juta tahun. Tahun-tahun yang panjang sangatlah sulit. Saya sangat berharap untuk keluar dan melihat dunia penuh warna di luar. Kata malaikat cantik. Kalau begitu mari kita lihat apakah mereka bisa mengirimi kita kristal. Kata malaikat cantik itu. Bagaimana jika mereka tidak memberikannya? Angel Beauty bertanya dengan cemberut. Kalau begitu kita harus membasmi mereka. Malaikat cantik itu menghela nafas, lalu menatap Long Ge dan yang lainnya dengan mata tajam. Kuharap mereka bisa menghancurkan kristal teleportasi sebelum kita membasmi mereka, kalau tidak kita akan mendapatkan kristal itu terkirim. Petik 2. Haha, apakah malaikat di tingkat ketiga Kitai begitu sombong? Mari kita tiga bersaudara mengambil tindakan. Qilin Xiaobai tertawa, lalu terbang dari tengah Long Ge dan yang lainnya, lalu menggunakan gerak kaki air dan danau untuk terbang ke tingkat ketiga Kitai. Ini sangat cepat, tapi kita lebih cepat. Kata malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ketiga, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan, langsung mengelilingi ketiga saudara Qilin. Melihat ratusan malaikat bersayap 10 tingkat 3 Kitai yang mengelilingi mereka, ketiga saudara Qilin tidak takut sama sekali. Karena kekuatan bertarung mereka jauh lebih kuat dari malaikat bersayap 10 ini. Namun, Long Ge, yang sedang menonton dari tanah, mengerutkan kening sepertinya kecepatan kita akan ditingkatkan. Kecepatan malaikat bersayap 10 Kitai tingkat ketiga ini sama dengan kecepatan gerak kaki air dan danau kita. Tampaknya kecepatan kita akan ditingkatkan. Gerakan kaki danau air dengan atribut air tingkat 8 pada dasarnya tidak lagi berlaku. Kita harus mempelajari gerakan kaki dendam atribut air tingkat ke-9, jika tidak, kita akan pasif dalam pertempuran berikutnya. Baiklah, kita tidak hanya perlu mempelajari atribut air tingkat ke-9 Doki, tetapi juga penerapan Doki tingkat ke-9 lainnya. Sekarang meridian kita cukup lebar untuk mempelajari penerapan ini. Sayang sekali kami tidak memiliki aplikasi ini, kalau tidak kami bisa mempelajarinya secara langsung. Kata Long Ge.
Lebih baik memahaminya secara langsung. Apa yang kamu pelajari adalah milik orang lain, tetapi apa yang kamu pahami adalah milikmu sendiri. Jalan yang kamu ambil adalah yang terbaik, kata Huohu sambil tersenyum. Ya, Longge juga tersenyum dan mengangguk. Mari kita saksikan penampilan ketiga kilin bersaudara dulu. Di ruang tunggu tingkat berikutnya, kita akan mempelajari aplikasi Douki tingkat 9. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk, lalu melihat ke langit. Di langit, ketiga kilin bersaudara sedang menghadapi ratusan malaikat bersayap 10 tingkat ketiga yang terkenal. Basmi mereka bertiga, kata malaikat bersayap 10 tingkat ketiga Kitai. Saat dia mengatakan itu, mereka berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju tiga bersaudara kilin. Gerakan kaki danau air atribut air tingkat ke-8. Ketiga saudara kilin juga berubah menjadi tubuh asli mereka, dan kemudian menggunakan gerakan kaki danau air untuk berenang di antara malaikat bersayap 10. Haha, kamu lebih lambat dari kami. Malaikat bersayap 10 itu tertawa, lalu memukul ketiga saudara kilin dalam sekejap. Bum bum bum, ketiga bersaudara kilin terkena serangan dalam sekejap mata. Mereka tidak memiliki semangat juang atribut air bahkan jika mereka hampir tidak mempelajari gerak kaki air dan danau, kecepatan mereka masih tidak secepat Huohu, Xiaoling, Del, yang pandai dalam semangat juang atribut air. Xiao Hong, Xiao Xing dan yang lainnya, jadi ketiga saudara kilin dipukul oleh malaikat bersayap 10. Brengsek, ketiga saudara laki-laki kilin berkata dengan marah, dan baju besi tembaga dewa kelas menengah muncul di tubuh mereka. Ya, baju besi mereka adalah baju besi tembaga dewa kelas menengah, yang membuat pertahanan mereka semakin kuat. Setelah bertahan dengan baik, ketiga saudara kilin melakukan serangan balik. Saya melihat bahwa setelah mereka memblokir serangan, mereka segera melakukan serangan balik dengan cepat. Bum bum bum, malaikat bersayap 10 tingkat 3 kita tidak dapat menyerang ketiga saudara kilin, tetapi ketiga saudara kilin menyerang malaikat bersayap 10 dengan satu cakar pada satu waktu dan langsung menghancurkan serangan itu. Malaikat bersayap 10 mereka menangkap dan meledakkan malaikat bersayap 10 dalam sekejap. Haha, kami tidak secepat kamu, tapi pertahanan kami lebih kuat dari kamu dan serangan kami lebih kuat dari kamu. Kami pasti akan menang, kata Kilin Xiaobai sambil tersenyum, lalu dia, Kilin Xiaoqiang dan Kilin Xiaobai bergegas ke sana. Basmi Kitai level 3 10 sayap di antara para malaikat. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin malaikat bersayap 10 tingkat 3 Kitai terbasmi. Huff, buat kami marah. Kami akan meledakkan diri kami sendiri. Beberapa malaikat bersayap 10 berkata dengan keras, lalu berubah menjadi cahaya putih dan langsung memeluk Kilin Xiaobai. Ledakan bom, saya melihat malaikat bersayap 10 dari Kitai tingkat ketiga ini meledak seketika setelah memeluk Kilin Xiaobai. Kekuatan penghancuran diri dari master tingkat Kitai sungguh menakjubkan. Kilin Xiaobai terluka langsung oleh ledakan dahsyat itu. Haha, basmi mereka dengan menghancurkan diri sendiri. Malaikat bersayap 10 Kitai level 3 lainnya juga bergegas menuju Kilin Xiaoqiang dan Kilin Xiaoliang. Setelah memeluk mereka, mereka segera menghancurkan diri sendiri, menyebabkan seringnya cedera pada ketiga saudara kilin. Tidak, ayo kita bertindak cepat, kalau tidak ketiga saudara kilin akan terluka parah. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Aku ingin menyelamatkan mereka. Xiaoling berkata dengan cemas, bersiap membantu ketiga saudara kilin. Yang melakukan gerakan yang sama seperti Xiaoling adalah Kilin Xiaohong dan Murong Xiaoxing. Tidak perlu. Jika ketiga kilin bersaudara bahkan tidak bisa menghadapi malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat ketiga, mereka tidak perlu bertarung di pertempuran berikutnya. Longge melambaikan tangannya untuk menghentikan Xiaoling dan yang lain, dan kemudian melihat ketiga bersaudara kilin yang bertarung di udara. Hanya dalam kesulitan mereka dapat membuat kemajuan dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka, dan dengan perlindungan baju besi perunggu ilahi, mereka akan baik-baik saja. Mendengar apa yang dikatakan Longge, meskipun Xiaoling, Xiaoxing, dan Xiaohong cemas, mereka tidak terburu-buru untuk bertarung. Bagaimana cara ketiga kilin bersaudara menghadapi malaikat bersayap 10 yang bisa menghancurkan diri sendiri? Brengsek, malaikat bersayap 10 ini benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah mereka takut akan kerja keras selama 100 tahun lagi? Kilin Xiaobai menanggung penghancuran diri malaikat bersayap 10 sambil mati-matian menghindarinya, mencoba mengurangi kemungkinannya, akan meledak. Tapi malaikat bersayap 10 ini para malaikat jauh lebih cepat dari mereka, dan mereka tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. Kita harus menggunakan keuntungan kita, kata Kirin Xiaoliang sambil terbang. Dia terus-menerus terkena ledakan. Ketiga saudara Kirin memang terluka parah. Meskipun mereka memiliki baju besi perunggu tingkat menengah untuk perlindungan tubuh, jika ini terus berlanjut, mereka terkena bom lebih dari 20 kali, dijamin akan terluka parah, jadi mereka harus memanfaatkan sepenuhnya. Keuntungan kita, ya, keuntungan kita adalah bakat keluarga Kilin memperlambat waktu. Kilin Xiaobai berkata sambil tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar merah,
dan bayangan besar kilin yang mengambang tiba-tiba muncul di langit. Kilin Xiaoqiang dan kilin Xiaoliang juga bersinar merah, dengan sosok unicorn raksasa mengambang muncul di tubuh mereka. Keterampilan rahasia kilin, perlambatan waktu. Ketiga saudara kilin meluncurkan gerakan pada saat yang sama. Tiba-tiba, aliran waktu dalam radius 10 mil melambat hingga 15%. Ketiga bersaudara tersebut membuat terobosan pada saat kritis tersebut. Masing-masing dari ketiga bersaudara tersebut awalnya dapat memperlambat waktu sebesar 6%. Sekarang ketiga bersaudara tersebut bergabung dan perlambatan waktu sebenarnya mencapai 15%, secara individu, mereka juga bisa mencapai 15% lebih banyak. Rumus perhitungan jumlahkan 50% setiap orang. Setelah waktu diperlambat sebesar 15%, ketiga kirin bersaudara sudah lebih cepat dari malaikat bersayap 10 itu. Awalnya, malaikat bersayap 10 itu lebih cepat dari mereka, tapi perlambatan waktu berhasil. Haha, kita lebih cepat sekarang. Kilin Xiaobai tertawa, dan kemudian dengan mudah menghindari penghancuran diri malaikat bersayap 10 kitai tingkat ketiga, dan kemudian memukul dada malaikat bersayap 10 dengan cakar, dan kekuatannya meledak, langsung membasminya. Malaikat bersayap 10 ini meledak. Haha, sekarang mereka berada di bawah kekuasaan kita. Kilin Xiaoqiang dan kilin Xiaoliang tertawa, dan kemudian mereka berdua juga berkeliaran di antara malaikat bersayap 10, meledakkan malaikat bersayap 10 ini satu persatu. Setelah menyadari bahwa kecepatan mereka melambat, malaikat bersayap 10 ini tidak bisa lagi mendekati ketiga kilin bersaudara, jadi mereka semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri sebelum disentuh oleh ketiga kilin bersaudara. Bum bum bum. Di langit, malaikat bersayap 10 kitai level 3 meledak satu demi satu, mekar menjadi percikan indah di udara. Karena ketiga kilin bersaudara akan menghancurkan dirinya sendiri ketika mereka jauh, tidak ada ancaman sama sekali bagi ketiga kilin bersaudara. Ketiga kilin bersaudara hanya perlu mengangkat topeng semangat juang mereka untuk memblokirnya. Hanya dalam 2 menit, ratusan malaikat bersayap 10 kitai level 3 menghancurkan dirinya sendiri. Hanya menyisakan lusinan inti ibel kitai level 3, malaikat yang menghancurkan diri sendiri tidak akan meninggalkan inti sihir. Inti ibel itu menghancurkan diri sendiri. Itu meledak ketika meledak. Tapi malaikat bersayap 10 bisa melarikan diri pada saat penghancuran diri. Apakah sudah berakhir seperti ini? Kilin Xiaobai memandang ke langit dengan bulu terbang karena terkejut. Selain bulu terbang, tidak ada satu atau malaikat bersayap 10 di langit. Sungguh sulit dipercaya. Apakah semua malaikat bersayap 10 suka menghancurkan diri sendiri? Kilin Xiaoqiang juga melihat ke langit dengan heran. Jangan terlalu banyak berpikir, setidaknya kita menang dan membuat terobosan. Kata kilin Xiaoliang sambil tersenyum. Selamat atas terobosanmu. Longge terbang ke udara dan berkata kepada ketiga saudara kilin sambil tersenyum. Terima kasih. Jika kita diminta melawan malaikat bersayap 10 lagi, kita dijamin menang. Kata kilin Xiaobai sambil tersenyum. Ya, tapi kecepatanmu masih terlalu buruk. Setelah kami memahami gerak kaki atribut air tingkat ke-9, kami akan meneruskannya kepadamu. Ya, kilin Xiaobai tersenyum dan mengangguk. Aku hanya bertanya-tanya kenapa malaikat bersayap 10 itu begitu suka menghancurkan dirinya sendiri. Apakah ini tingkat kesulitan ke-13? Xiaoling bertanya dengan ragu. Jika pada tingkat penghancuran diri seperti ini, ratusan dari mereka akan menghancurkan diri sendiri setiap kali seseorang menembus suatu level, diperkirakan dalam 500 tahun, tidak akan ada malaikat bersayap 10 di planet ini. Hanya ada satu alasan, kata Long Ge. Apa alasannya? Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu. Artinya, malaikat bisa pulih dengan cepat setelah penghancuran diri, setidaknya dalam 100 tahun. Bagaimana cara mereka pulih? Andalkan kolam malaikat. Tang Yidao berkata, ketika saya masih menjadi tetua di keluarga Tang, saya membaca informasi tentang malaikat. Sebagai senjata humanoid, malaikat dicirikan oleh kemampuan mereka untuk mengisi kembali pasukan dengan cepat, dan kemampuan mereka untuk mengisi kembali pasukan, cepat karena malaikat mereka. Pool. Kolam malaikat. Ya, kolam malaikat adalah kolam dengan energi yang sangat besar di dalamnya. Selama jiwa malaikat dapat melarikan diri ke kolam malaikat, ia dapat menyerap energi di kolam malaikat dan dengan cepat kembali ke energi tersebut sebelum penghancuran diri. Kata Yidao. Sangat kuat. Tentu saja, alasan kenapa ada begitu banyak malaikat dan pasukannya terisi kembali dengan sangat cepat adalah karena kekuatan kolam malaikat. Selama jiwa bisa dilestarikan, kolam malaikat bisa menghabiskan paling banyak sebagian energinya, untuk mengembalikan para malaikat ke keterampilan mereka sebelumnya. Kata Tang Yidao. Jadi, pasti ada kolam malaikat di planet ini. Long Ge merenung. Yah, pasti ada, kata Tang Yidao. Kalau begitu ayo kita mencarinya dan lihat seperti apa kolam malaikat yang dibanggakan para malaikat. Ayo pergi, ayo kita cari bersama. Tang Yidao berkata sambil tersenyum,
lalu dengan cepat melepaskan kekuatan mentalnya untuk mencari lokasi kolam malaikat. Yi Dao, jangkauan kekuatan mentalmu paling besar, ayo ikuti kamu. Kita tidak bisa berpisah, kalau tidak, akan buruk jika kita dikepung oleh sejumlah besar malaikat. Long Ge berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak takut dari sejumlah besar malaikat, tapi Xiao Xing, Yao Tian dan lainnya cepat. Jika mereka lambat, mereka akan dengan mudah dikepung oleh malaikat bersayap 10. Begitu mereka menghancurkan diri sendiri, itu akan berbahaya, jadi untuk berjaga-jaga, Long Ge dan yang lainnya masih bertindak sebagai kelompok. Oke, ayo kita cari bersama, Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk memimpin Long Ge dan yang lainnya maju. Planet di dunia cahaya ini sangat besar, dengan diameter puluhan ribu mil. Long Ge dan yang lainnya terbang selama 3 hari sebelum akhirnya menemukan Angel Pool. Malaikat bersayap 10 inilah yang aku pilih untuk dihancurkan sendiri karena Long Ge dan yang lainnya terlalu kuat. Angel Soul yang menghancurkan dirinya sendiri melarikan diri, dan kemudian menerbangkan pisau ke Angel Pool. Long Ge dan yang lainnya hampir terbang melintasi seluruh planet, dan hanya menemukan Angel Pool yang besar, tetapi menemukan Angel Pool ini sudah cukup bagus. Kami menemukan kolam malaikat, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menunjuk ke depan. Long Ge dan yang lainnya melihat sekeliling, dan benar saja mereka melihat kolam malaikat yang sangat besar. Kolam malaikat ini radiusnya 100 mil, seperti kota, tetapi kota itu penuh dengan warna putih, yang memancarkan semburan energi spiritual dari surga dan bumi, menandakan bahwa putih ini mengandung energi putih yang sangat besar. Energi putih ini sangat familiar, sepertinya, seperti energi putih di tubuhku. Long Ge terkejut di dalam hatinya, berapa level Long Ge yang bisa ditingkatkan dengan begitu banyak energi putih. Energi spiritual langit dan bumi yang begitu kaya. Semua energi spiritual langit dan bumi ini menyembur keluar dari tubuh putih itu. Xiao Ling memandangi kolam malaikat yang besar dengan kaget. Saya kira begitu, karena energi spiritual langit dan bumi adalah yang terkaya di sana. Tang Yidao berkata, selain energi spiritual langit dan bumi yang kaya, malaikat juga paling banyak di sana. Berapa banyak? Qilin Xiaobai bertanya. 4.654. Tang Yidao berkata, dan dari kolam malaikat, para malaikat terus-menerus menggunakan keterampilan mereka untuk pulih, dan mereka keluar dari sana. Qilin Xiaobai tidak bisa berkata-kata. Hanya penghancuran diri ratusan malaikat bersayap 10 yang membuat mereka tertekan. Itu tidak mengancam jiwa. Sepertinya akan sulit bagi kita untuk masuk, kata Long Ge. Yah, malaikat dengan kitai level 3 itu juga menemukan kita, tapi mereka tahu mereka tidak bisa membasmi kita, jadi mereka hanya tinggal di dekat kolam malaikat dan tidak mengizinkan kita lewat. Dengan begitu banyak malaikat bersayap 10, sepertinya kita tidak bisa terburu-buru. Kata Qilin Xiaobai dengan depresi. Apa yang akan terjadi jika kita menyerang dengan paksa? Kata Namong Jun tiba-tiba, dia ingin menggunakan formasi untuk menggunakan kerja sama semua orang untuk memaksa masuk. Jika itu terjadi, kita akan dimakan hidup-hidup dan kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Mereka tidak berani mengambil inisiatif, tapi begitu kita menyerang dengan keras, kita pasti akan bermain di tangan mereka, karena jumlah mereka terlalu banyak. Betapapun kuatnya kita, mereka akan menguras semangat juang kita. Apalagi, kolam malaikat ini itu akarnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih kuat dari mereka di kolam malaikat ini. Tidak ada gunanya kita menerobos, jika tidak, lantai 63 ini tidak akan ada selamanya. Tang Yidao menganalisis. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke ruang tunggu di lantai berikutnya. Kamu pergi ke ruang tunggu di lantai 64 dulu. Kurasa aku bisa buru-buru masuk sendiri. Kata Long Ge tiba-tiba. Apakah kamu sendirian? Huo Wu dan yang lainnya memandang Long Ge dengan kaget. Ya, kurasa aku bisa menerobos. Kalau begitu lihat apa itu Dewa Putih di kolam malaikat. Long Ge berkata sambil tersenyum. Saudara Long, apakah kamu yakin? Huo Wu bertanya pada Long Ge dengan prihatin. Dia biasanya percaya pada Long Ge, tapi kali ini lawannya terlalu banyak, dan dia juga takut Long Ge akan dalam bahaya. Biarkan aku mencobanya. Aku akan melarikan diri saat menghadapi bahaya. Jangan khawatir. Long Ge tersenyum dan kemudian mengirim pesan kepada Huo Wu. Aku memiliki pedang Dewa Perang. Jangan khawatir. Aku tidak punya. Aku tidak berani menggunakan pedang Dewa Perang saat kita beraksi bersama. Aku akan menggunakannya saat kalian semua tiba di ruang tunggu di lantai 64. Baiklah kalau begitu. Kakak Long, jaga dirimu baik-baik, kami akan menunggumu di ruang tunggu di lantai 64. Ya, Long Ge juga tersenyum dan mengangguk. Aku ingin pergi juga, bolehkah? Long Zizi tiba-tiba berkata. Apakah kamu pergi juga? Long Ge bertanya, sambil berpikir, jika Long Zizi juga pergi,
maka aku tidak akan bisa menggunakan pedang Dewa Perang, dan kemudian aku tidak yakin bisa melewatinya. Tidak bisakah? Kekuatanku hampir sama dengan milikmu. Kita berdua akan lebih percaya diri jika kita menerobos. Kata Long Zizi sambil tersenyum. Long Ge sedang memikirkannya, lalu setuju, oke. Baiklah, biarkan dua tuan kita dari keluarga panjang mencobanya. Long Zizi tersenyum. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Tang Yidao, bawa Huowu dan yang lainnya ke ruang tunggu di lantai 64 untuk beristirahat, sementara Long Zizi dan aku pergi ke kolam malaikat. Baiklah, hati-hati, kata Tang Yidao. Dia tahu bahwa dia kuat dalam pisau terbang, tapi dia jauh lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat dibandingkan Long Ge, jadi dia memimpin Huowu dan yang lainnya ke ruang tunggu di lantai 64. Saudara Long, ketika dalam bahaya, kamu harus menggunakan pedang Dewa Perang. Hati-hati, Huowu mengirim pesan ke Long Ge, dan kemudian terbang bersama Tang Yidao. Baiklah, Long Ge berkata melalui suara itu, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Long Zizi. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa di lantai 64. Bisakah mereka menerobos pengepungan malaikat bersayap 10 tingkat ketiga 4654 kitai dan bergegas ke kolam malaikat? Long Zizi, ayo kita bergegas bersama. Long Ge tersenyum pada Long Zizi. Oke, Long Zizi mengeluarkan pedang Dewa Perang palsu yang diberikan Long Ge padanya dan berkata sambil tersenyum, ayo kita menyerang bersama. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan senjatanya sendiri tombak perunggu Dewa kelas menengah Tianxia. Meskipun Long Ge sekarang merasa Long Zizi sangat misterius, Long Zizi direkomendasikan oleh kepala keluarga Long dan tetua keluarga Long merasa dia tidak perlu meragukan Long Zizi sekarang. Ayo bertarung berdampingan. Long Zizi tersenyum, dan kemudian semangat juang merah keluar dari tubuhnya, dan momentum yang melonjak langsung keluar. Ya, Long Ge mengangguk, memegang tombak di tangannya, semangat juang putih keluar dari tubuhnya, dan cahaya pistol yang dia hirup mewakili kekuatan Long Ge yang kuat. Ayo, Long Zizi tersenyum, lalu mengacungkan pedang tembaga ilahi kelas menengahnya dan bergegas menuju 4654 malaikat bersayap 10 dari kitai tingkat ketiga. Oke, Long Ge juga terangsang oleh tindakan gila Long Zizi, dan pria dan senjata itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya putih, dan bergegas menuju malaikat bersayap 10 tingkat 3 kitai 4654 bersama Long Zizi. Dua pasang 4654. Ini sangat gila, yang satu berada di level pertama kitai. Yang lain berada di level 0 kitai. Meskipun keterampilan rahasia keluarga panjang sangat kuat, aku tidak percaya mereka berdua bisa melawan 4654 dari kita. Malaikat bersayap 10 di kejauhan. Mereka sudah dalam formasi, selama mereka Long Ge dan yang lainnya bergegas masuk dan memberikan serangan langsung kepada Long Ge dan yang lainnya. Haha, aku sudah lama tidak segila ini. Serang, Long Zizi tertawa, tapi saat pria dan pedangnya bergabung menjadi satu, kecepatannya sebenarnya meningkat sedikit. Haha, biarkan kita berdua, murid keluarga Long memilih 4000. Kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian kecepatan cahaya putih berubah menjadi jauh lebih cepat. 500 meter di depan adalah barisan malaikat bersayap 10, dan malaikat bersayap 10 sudah siap. Dengan kecepatan Long Ge dan Long Zizi, mereka bisa terbang ke sana hanya dalam beberapa detik. Serangan kelompok. Kapten Malaikat Bersayap 10 berteriak dengan keras, dan tiba-tiba, ribuan malaikat bersayap 10 menyerang pada saat yang bersamaan. Wosh wosh wosh. Ribuan pedang semangat juang yang kuat bergegas menuju Long Ge dan Long Zizi dengan cepat. Huff Bum Bum Long Zizi menggunakan gerak kaki yang cekatan dari keluarga Long untuk menghindari sebagian besar pedang Douqi, dia hanya melawan 2 bilah Douqi dan bergegas. Waktu melambat, Long Ge menggunakan keterampilan rahasia kilin untuk memperlambat aliran waktu di sekitarnya. Mengandalkan momen ketika waktu melambat, Long Ge menggunakan gerakan kaki air dan danau untuk dengan mudah melewati ratusan bilah Douqi dan bergegas ke depan, masa lalu. Haha, mereka benar-benar bergegas. Ayo pergi dan bertarung bersama. Kapten Malaikat Bersayap 10 tertawa, dan kemudian mengarahkan sejumlah besar malaikat bersayap 10 untuk bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Basmi, mata Long Zizi kembali dipenuhi cahaya haus darah. Diperkirakan pertarungan jarak dekat hanya membuatnya semakin bersemangat. Basmi, Long Ge juga melonjak dengan semangat juang, dan semangat juang putih yang kuat meledak seketika. Dalam sekejap, Long Zizi dan Long Ge tenggelam ke dalam lautan malaikat bersayap 10. Bum 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 bum, Long Zizi mengikuti pedangnya, dan semangat juang yang kuat meledak dalam sekejap. Semua malaikat bersayap 10 yang terkena pedangnya meledak, jiwa mereka hancur, dan mereka 10 sayap malaikat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bum 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 bum, manusia dan senjata Long Ge bergabung menjadi satu,
dan tombak itu sepertinya merupakan perpanjangan dari tubuh Long Ge. Tombak itu menunjuk kemanapun Long Ge inginkan. Di bawah keahlian menembak Dewa Song yang sulit dipahami, tubuh semua malaikat bersayap 10 yang tertusuk tombak Long Ge meledak dan jiwa mereka hancur. Long Zizi dan Long Ge seperti dua harimau yang sangat kuat, menyerbu ke dalam kawanan malaikat bersayap 10, menggigit mereka secara sembarangan, bergegas ke kiri dan ke kanan, sangat kejam. Meskipun malaikat bersayap 10 juga ingin menyerang Long Ge dan yang lainnya, mereka, apakah lebih banyak domba akan berbahaya bagi harimau? Hanya dalam 1 menit, Long Zizi dan Long Ge membasmi lebih dari 210 malaikat bersayap di kitai tingkat ketiga. Bulu-bulu tiba-tiba berterbangan di langit, seolah-olah sedang turun salju, tetapi bulu-bulu ini juga bercampur dengan darah malaikat bersayap 10. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka terus menyerang seperti ini. Dalam setengah jam, kita semua akan terbasmi. Kapten Malaikat Bersayap 10 berkata dengan keras, kita akan menghancurkan diri sendiri. Jika kita menghancurkan diri sendiri, jiwa kita masih bisa melarikan diri, dan kolam malaikat akan membuat kita terlahir kembali dengan cepat. Kanan, Malaikat Bersayap 10 yang dibasmi oleh Long Zizi dan Long Ge tidak hanya tubuhnya hancur, tetapi jiwa mereka juga hancur dan lenyap sama sekali antara langit dan bumi. Oke, hancurkan diri sendiri. Salah satu dari Malaikat Bersayap 10 berteriak dan memimpin penghancuran diri. Bom ledakan dahsyat itu melukai Long Ge dan Long Zizi sedikit. Anda harus tahu bahwa ini adalah penghancuran diri malaikat bersayap 10 tingkat ketiga dari kitai. Meskipun Long Ge dan Long Zizi mengandalkan gerak kaki mereka untuk menghindari sebagian besar energi ledakan, dan mengandalkan kegigihan tubuh mereka untuk mengimbangi sebagian besar energi, ledakan yang kuat masih menyebabkan Long Ge dan yang lainnya menderita luka dalam ringan. Haha, penghancuran diri sendiri. Malaikat bersayap 10 lainnya melihat bahwa penghancuran diri memang efektif. Jadi dia juga memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Bom ledakan dahsyat sekali lagi melukai Long Ge dan Long Zizi. Melihat efeknya begitu jelas dan mereka dapat melarikan diri dari jiwa mereka, para malaikat bersayap 10 yang mendekati Long Ge dan yang lainnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Bum 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 bum. Penghancuran diri malaikat bersayap 10 itu begitu kuat hingga mekar di langit seperti kembang api. Long Ge dan Long Zizi juga merasa tidak nyaman. Meski mereka mampu menahan beberapa ledakan, ratusan ledakan akan menyebabkan mereka terluka parah. Mereka hanya bisa berenang dengan putus asa, mati-matian menggunakan senjata mereka untuk menahan kekuatan ledakan, dan menggunakan semangat juang untuk terus-menerus memperbaiki luka di tubuh mereka. Namun, ada terlalu banyak malaikat bersayap 10. Dimanapun Long Ge dan Long Zizi berada dengan pisau terbang, terdapat lautan malaikat bersayap 10. Begitu malaikat bersayap 10 ini melihat Long Ge dan Long Zizi muncul, mereka langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Bum 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 bum. Long Ge dan Long Zizi pingsan karena ledakan dahsyat itu. Mereka bahkan muncrat seteguk darah. Sudut mulut mereka merah, dan pakaian mereka sudah berlumuran darah itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan beberapa armor yang bisa menahan ledakan kuat, tapi armor ini juga dalam bahaya hancur berkeping-keping kapan saja. Malaikat bersayap 10 yang gila. Sepertinya aku akan membuat tipuan. Long Zizi berteriak, lalu pria dan pedang itu bergabung menjadi satu, tiba-tiba berdiri di langit, dengan dia sebagai pusatnya, sekelilingnya, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian kegelapan ini langsung mengalir ke tubuh Long Zizi, dan Long Zizi berubah menjadi warna haus darah. Bom malaikat bersayap 10 meledak di samping Long Zizi lagi, tapi kali ini energi ledakan tersebut ditelan oleh energi gelap di tubuh Long Zizi. Haha, malaikat bersayap 10 berani menghancurkan dirinya sendiri, itu hanya memberiku lebih banyak energi. Long Zizi tertawa, dan di tengah tawa, Long Zizi menunjukkan dua taring putih. Long Ge tertegun. Namun, menghadapi penghancuran diri malaikat bersayap 10, Long Ge juga menggunakan buku rahasia Kirin perlambatan waktu. Setelah waktu diperlambat, kecepatan malaikat bersayap 10 jauh lebih lambat daripada Long Ge, dan Long Ge bisa dengan mudah bumi sedang mengembara di antara malaikat bersayap 10. Tetapi ketika Long Ge aman, Long Ge memperhatikan Long Zizi mengapa Long Zizi memiliki kekuatan gelap di tubuhnya, dan energi ini menghancurkan minat dan dapat menelan energi ledakan dari malaikat bersayap 10 itu. Saya harus bertanya pada Long Zizi nanti. Zizi. Dengan energi gelap, Long Zizi tidak lagi takut dengan ledakan, dia tak terkalahkan. Aku melihatnya berlari di antara malaikat bersayap 10, menunjukkan kekuatan bertarung supernya. Bum 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 ketika pedang itu lewat, malaikat bersayap 10 meledak satu demi satu, tubuh mereka meledak, jiwa mereka hancur, dan mereka tidak dapat melawan sama sekali. Melihat situasi ini, Kapten Malaikat Bersayap 10 juga menjadi panik, karena mereka kehilangan hampir 400 malaikat bersayap 10 kitai level 3 dalam satu gerakan. Berhenti menyerang, teriak Kapten Malaikat Bersayap 10 dengan keras. Segera,
Malaikat bersayap 10 yang mengepung Long Ge dan Long Zizi dengan cepat bubar, meninggalkan ruang besar di langit. Haha, kenapa kamu tidak bertarung? Apakah kamu takut? Long Zizi memegang pedang hitam legam dan tersenyum bangga di udara. Energi gelap yang keluar dari tubuhnya mengandung jejak roh jahat, yang menakutkan. Kami takut, tapi jika kami terus bertarung, kami semua akan mati, dan kalian semua juga akan mati. Long Zizi terdiam. Memang, triknya ini hanya bisa digunakan sampai batas tertentu. Jika dia dibiarkan mempertahankan pertarungan dengan intensitas tinggi, dia mungkin juga mati dalam pertarungan tersebut. Dia tidak bisa melihat Long Song meletus. Tunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Katakan padaku kenapa kamu ada di sini. Kami tidak ingin melawanmu lagi. Kata Kapten Malaikat bersayap 10. Long Zizi memandang Long Ge. Long Ge mengangguk ke arah Long Zizi. Memang, jika mereka terus bertarung seperti ini, Long Ge dan yang lainnya tidak akan yakin akan kemenangan. Baiklah kalau begitu. Tujuan kedatangan kita ke sini sangat sederhana, hanya untuk Dewa Putih di kolam malaikat. Kata Long Zizi. Apa, kamu sebenarnya menginginkan air kolam bidadari kita? Tidak, ini adalah fondasi hidup kita. Iya, tanpa air dari kolam bidadari, bagaimana kita bisa memulihkan semangat juang kita? Setelah kita selesai, siapa yang bisa membantu kita menyembuhkan luka kita? Tidak, kita tidak boleh memberi mereka air kolam bidadari. Juga berkata dengan keras. Malaikat lain juga menyatakan ketidaksetujuan mereka. Namun, Kapten Malaikat bersayap 10 mengulurkan tangannya untuk menghentikan diskusi mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka menginginkan semua air kolam malaikat, jadi jangan terlalu bersemangat. Kata Kapten Malaikat bersayap 10. Tiba-tiba, Malaikat bersayap 10 menjadi tenang. Ya, kami tidak ingin semua air Angel Pond Anda, kami hanya membutuhkan 200.000 ton. 200.000 ton. Lelucon yang luar biasa. Kapten Malaikat bersayap 10 tertawa. Kolam malaikat mereka memiliki radius 100 mil, dan air di dalamnya setidaknya 25 miliar ton. Itu hanya setetes air bagi mereka. Haha, jika aku begitu ceria sebelumnya, aku tidak akan membasmi 400 malaikat bersayap 10 kita level 3. Long Zizi tertawa, lalu melemparkan cincin luar angkasa raksasa. Menurutku 200.000 ton itu terlalu sedikit, aku ingin 200.000 ton juga. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan juga melemparkan cincin luar angkasa. Haha, Long Zizi memandang Long Ge dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa malaikat akan memiliki begitu banyak air kolam malaikat. Jika dia mengetahuinya, dia akan membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengambil kembali apa katanya, jadi dia mengakuinya. Oke, totalnya 400.000 ton. Kapten Malaikat bersayap 10 tersenyum dan menemukan 2 cincin luar angkasa, lalu meminta anak buahnya untuk mengambil air kolam malaikat. Jika Long Zizi dan Long Ge diminta untuk mengambilnya, saya tidak tahu berapa banyak air kolam malaikat yang mereka perlukan. Oleh karena itu, lebih aman meminta bawahan saya untuk mengambilnya. Long Zizi dan Long Ge menunggu perlahan di udara. Zizi, kenapa kamu memiliki semangat juang atribut gelap? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Aku menggunakan semangat juang keluarga panjang. Ada sejenis keluarga naga yang memiliki atribut gelap. Kata Long Zizi dalam sebuah pesan. Long Ge mengirim pesan itu kembali, tapi Long Ge masih tidak mempercayainya di dalam hatinya. Semangat juang keluarga Long mengejar yang murni dan kekuatan murni, bagaimana bisa ia memiliki aura gelap? Tapi percuma saja berpikir terlalu banyak. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak dapat Anda pahami. Hidup memang seperti ini, jika tidak, Anda akan memiliki banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Setelah beberapa saat, malaikat bersayap 10 mengambil kembali 2 cincin luar angkasa. Kapten, air di kolam malaikat telah terisi. Kata malaikat bersayap 10. Oke, Kapten Malaikat bersayap 10 itu mengangguk, lalu menoleh ke arah Long Ge dan Long Zizi, air kolam malaikat telah terisi. Terimalah. Karena itu, Kapten Malaikat bersayap 10 mengendalikan 2 cincin luar angkasa dengan kekuatan mentalnya dan mengirimkannya. Long Ge dan Long Zizi tersenyum dan menangkap cincin luar angkasa. Ketika Long Ge menembus kekuatan mentalnya ke dalam cincin luar angkasa untuk memeriksa air kolam malaikat di dalamnya, Long Ge berteriak dengan penuh semangat, kali ini saya menghasilkan banyak uang. Di ruang tunggu di lantai 64. Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Long Ge terbang ke ruang tunggu sambil tersenyum, dan Long Zizi yang terbang bersamanya tersenyum. Huohu dan yang lainnya dengan gembira menyaksikan Long Ge dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu. Bagi Huohu dan yang lainnya, mereka sangat senang melihat Long Ge dan Long Zizi mencapai lantai 64 dengan selamat, bahkan lebih bahagia sekarang karena dia telah menghasilkan banyak uang. Bagaimana kamu menghasilkan begitu banyak uang? Huohu bertanya sambil tersenyum.
Long Ge tersenyum dan menceritakan situasi pertempuran tadi. Tentu saja, dia mengabaikan bagian tentang Long Zizi yang memiliki energi gelap. Tiba-tiba, semua orang memandang Long Zizi dengan heran. Mereka tidak menyangka Long Zizi begitu kuat. Kamu benar-benar bisa bertarung sementara ratusan malaikat bersayap 10 menghancurkan diri sendiri. Zizi, kamu sangat kuat. Tang Yidao juga menghela nafas. Itu hanya kebetulan, mari kita lihat apa yang kita peroleh kali ini. Long Zizi tersenyum. Oke, mari kita lihat apa yang kamu dapat dengan membobol kolam malaikat. Xiao Ling bertepuk tangan dan berkata. Lihat, Long Ge mengeluarkan cincin luar angkasa, lalu mengeluarkan 1 ton air Angel Pond di dalamnya, membiarkan 1 ton air Angel Pond ini melayang di udara. Air kolam bidadari mengapung di udara, membentuk massa putih susu, seperti susu, berwarna putih bersih, dan air kolam bidadari juga memancarkan aura langit dan bumi yang kaya. Wow, ini air kolam malaikat. Energi spiritual langit dan bumi begitu kaya. Menurutmu apakah air di kolam malaikat ini terlihat seperti sesuatu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Pikirkanlah, kata Long Ge sambil tersenyum. Ini seperti energi putih dalam inti sihir yang halus. Xiao Ling berpikir sejenak dan berkata, dan setelah selesai berbicara, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Yang lain juga membuka mulut. Energi putih, apakah ini energi putih dalam inti sihir pemurnian kita? Begitu banyak. Xiao Qian menghela nafas dan hampir pingsan. Ya, berapa banyak energi yang biasanya dimiliki inti sihir pemurnian kita? Itu hanya sedikit, tapi sekarang ada begitu banyak energi putih, itu terlalu menakutkan. Suanyuan Xiaoyu juga menghela nafas. Energi ini tidak sebaik energi murni kita, tapi masih 1/10. Berapa level yang bisa kita tingkatkan dengan energi sebanyak ini? Namong Jun berkata sambil tersenyum, tapi saya penasaran, karena malaikat memiliki begitu banyak air kolam malaikat, mengapa mereka menyerap energi di air kolam malaikat untuk meningkatkannya? Karena malaikat adalah senjata humanoid, mustahil untuk ditingkatkan. Kata Tang Yidao. Kamu memiliki begitu banyak energi putih, tetapi kamu tidak dapat meningkatkannya. Malaikat-malaikat ini benar-benar sampah. Bukankah itu buruk? Kita mendapatkan keuntungan dengan sia-sia. Kata Long Ge sambil tersenyum. Saudara Long, berapa ton air Angel Pool yang akhirnya kamu dapatkan dari negosiasimu dengan mereka kali ini? Xiao Ling bertanya penuh harap. Nomor ini, Long Ge mengulurkan 4 jarinya lalu berkata sambil tersenyum, coba tebak berapa harganya? 4 ton. Xiao Ling bertanya, rendah. Long Ge tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 40 ton. Rendah. Long Ge masih menggelengkan kepalanya. 400 ton. Xiao Qiang bertanya, rendah. Long Ge tertawa. 4.000 ton. Xiao Bai juga terkejut. Masih rendah. Long Ge tertawa. 40.000 ton. Xiao Hong kaget. Tidak, ini 400.000 ton. Long Ge tertawa. 400.000 ton. Huo Wu dan yang lainnya semuanya terkejut. Berapa level yang cukup untuk kita tingkatkan? Mulai sekarang, kita tidak perlu menyempurnakan inti sihir. Kita cukup berenang di air putih, tubuhmu dan naik level setelah berenang. Benar sekali, tapi kita tetap harus menyerapnya semaksimal mungkin. Apalagi kita tidak perlu mengupgrade terlalu cepat. Kita hanya perlu meningkatkan kekuatan kita. Yang utama kita adalah meningkatkan kekuatan mental kita. Dengan ini energi putih, kita bisa jangan khawatir tidak memiliki cukup energi spiritual dari langit dan bumi. Ada begitu banyak genangan air, bagaimana cara membaginya? Huo Wu bertanya. Zizi berkontribusi paling besar, jadi Zizi akan mendapat 160.000 ton, dan kita semua akan mendapat masing-masing 20.000 ton. Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Zizi memandang Long Ge dengan heran apakah aku mendapat terlalu banyak. Tidak banyak, ini yang harus kamu lakukan, dan 20.000 ton air kolam malaikat sudah cukup bagi kita untuk naik ke alam dewa. Long Ge tertawa, dan air kolam malaikat itu banyak sekali, aku tidak tahu cara menggunakannya. Ternyata Long Ge, kamu mempermainkanku. Kamu sudah tahu bahwa hanya 20.000 ton saja sudah cukup untuk naik ke alam dewa. Long Zizi tertawa. Jika kita menyerap energi pertarungan dan naik ke alam dewa sendirian, kita mungkin tidak akan bisa menggunakan bahkan 10.000 ton. Kami akan menyimpan sisanya untuk digunakan nanti. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mandi dan upgrade. Xiao Bai memandang Xiao Ling dengan heran, mengagumi keterbukaan Xiao Ling. Longe ini sangat besar, dengan lebih dari 20 ruangan. Mari kita masing-masing mencari kamar untuk berendam di air kolam bidadari. Tentu saja, saya tidak keberatan jika 2 orang berendam di air kolam bidadari, tapi jangan-jangan membuat suaranya terlalu keras, kalau tidak naga akan melakukannya, Namong Jun, Suanyuan Xiaoyu tidak akan mampu menanggungnya.
Long Ge berkata sambil tersenyum. Kali ini giliran Huowu yang terdiam. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Bagikan saja air dari kolam malaikat. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu dia dan Long Zizi memberikan air dari kolam malaikat kepada semua orang. Setelah semua orang mendapatkan 20.000 ton air Angel Pool, mereka dengan senang hati pergi berlatih. Long Ge satu grup dengan Huowu, Qilin Xiaobai satu grup dengan Xiao Ling, Qilin Xiao Qiang satu grup dengan Xiao Hong, Qilin Xiao Liang satu grup dengan Xiao Qing, Tang Yidao satu grup dengan Yao Tian. Kelompok lain terserah imajinasi Anda. Di kamar Long Ge dan Huowu, sebuah kolam renang besar telah ditempatkan di depan Long Ge dan Huowu. Di dalam kolam renang ini terdapat ribuan ton air kolam malaikat. Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi mengepul dan berkabut, membuat orang melamun. Ayo mandi bersama, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu dia melepas pakaiannya dengan cepat, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Ya, Huowu mengangguk malu-malu, wajahnya memerah, tapi dia segera melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh halusnya seperti batu giok putih gemuk. Ayo mandi bersama, Long Ge memandang Huowu sambil tersenyum, matanya terus-menerus mengamati Huowu. Ya, Huowu menjawab dengan suara lebih lembut, menundukkan kepalanya, dan leher putihnya yang indah juga berubah warna menjadi merah cerah. Ayo berenang bersama, Long Ge berteriak dengan liar, lalu bergegas ke depan. Hilangkan 2000 kata di sini. Air di kolam malaikat akhirnya tenang. Long Ge dan Huowu juga saling memandang sambil tersenyum, lalu mulai berlatih dengan serius. Serap, Long Ge tersenyum. Ya, Huowu tersenyum dan mengangguk, wajahnya masih memerah. Serap, Long Ge menutup matanya, lalu menggunakan seluruh kekuatan mentalnya untuk menyerap cairan putih di air kolam malaikat. Tiba-tiba, energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi mengalir ke tubuh Long Ge sepelan air. Esensi putih mengalir melalui kulit, terus-menerus mengubah kulit. Cairan putih mengalir melalui otot dan terus-menerus menembus energi ke dalam otot. Energi putih mengalir melalui otot dan tulang, mengandung energi yang sangat besar ke dalam otot dan tulang. Energi putih mengalir melalui meridian, terus memperkuat meridian. Sekarang meridian Long Ge cukup lebar. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah memperkuat meridian dan meningkatkan intensitas keluaran instan Doqi. Akhirnya, energi putih melonjak ke dalam dantian Long Ge yang tak terbatas. Di dunia dantian yang tak terbatas, tata surya telah distabilkan. Tata surya ini memiliki 9 planet, yaitu Venus, Jupiter, Merkurius, Mars, Saturnus, Bumi, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kesembilan planet tersebut dan bintang matahari telah terbentuk tata surya yang sempurna. Kemudian, setelah menyerap sejumlah besar energi putih, tata surya lain muncul tidak jauh dari sana. Meskipun tata surya itu berbeda dari tata surya sebelumnya, tata surya itu juga menggandakan energi Long Ge secara instan. Aku melihat cahaya putih berkedip di tubuh Long Ge, dia ditingkatkan, dari kitai level 0 ke kitai level 1. Tepat ketika Long Ge melakukan peningkatan, Huowu juga meningkatkan. Cahaya biru menyala di tubuh Huowu, dan Huowu dipromosikan dari kitai level 0 ke kitai level 1. Setelah peningkatan, Long Ge dan Huowu dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi di air kolam malaikat, mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri. Tahap awal menjadi terlalu marah. Kitai tingkat menengah. Kitai tahap akhir. Setelah menyerap air Angel Pool dalam jumlah besar, Long Ge dan Huowu akhirnya mengkonsolidasikan level mereka pada tahap akhir kitai level 1. Haha, Long Ge tersenyum dan membuka matanya sambil tersenyum, kami telah meningkatkan. Ya, Huowu tersenyum dan mengangguk, matanya dipenuhi kelembutan, dan senyuman di wajahnya begitu menyentuh. Ayo tingkatkan ke level pertama dulu. Setelah kekuatan spiritual kita meningkat, kita bisa menyerap air dari kolam malaikat untuk meningkatkan. Ya, Huowu tersenyum dan mengangguk, lalu berdiri, memamerkan tubuhnya yang sangat indah. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan tanpa meningkatkan kekuatan mentalmu. Long Ge tersenyum dan bergegas menuju Huowu di hutan belantara lagi. 2000 kata lainnya dihilangkan di sini. Air di kolam malaikat kembali tenang. Saat ini, Long Ge berdiri dan berpakaian dengan puas, sementara Huowu yang lemah mengenakan pakaiannya dengan bantuan Long Ge. Setelah mengenakan pakaian mereka, Long Ge dan Huowu saling memandang dan tersenyum. Mereka berlatih selama 3 hari. Para lajang seperti Namong Jun, Suanyuan Xiaoyu, dan Long Zizi menyelesaikan latihan hanya dalam 1 hari. Long Ge dan Huowu menyesuaikan pakaian mereka lalu keluar kamar sambil tersenyum. Berjalan ke ruang tunggu, semua orang sudah berkumpul di sini. Long Ge, kalian sudah lama berlatih kali ini. Suanyuan Xiaoyu tersenyum pada Long Ge.
Longge tersenyum canggung, semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit untuk berlatih, dan tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Tapi melihat semua orang naik level, aku tahu bahwa seluruh tim kita telah menjadi lebih kuat lagi. Sekarang kita berdua berada di Kitai level pertama, dan Long Zizi berada di Kitai level kedua. Dengan kemampuan kita untuk bertarung melampaui level, kita lebih pasti bisa melewati lantai 70. Sambil tersenyum. Yah, ternyata aku bisa bersaing dengan Master Kitai tingkat 9. Xiaoling berkata sambil tersenyum. Baiklah, lalu tunggu apa lagi? Ayo langsung ke level berikutnya. Kata Longge sambil tersenyum. Sekarang, dia telah meningkat baik secara mental maupun fisik energi. Melonjak dengan energi yang melonjak, kami selalu menantikan untuk bertarung. Oke, Namong Jun dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk setuju. Longge tersenyum, lalu mengangkat topeng semangat juangnya, membuka pintu ruang tunggu terlebih dahulu, dan berjalan keluar. Lantai 64 masih merupakan planet di dunia cahaya. Di planet ini, aura langit dan bumi lebih kuat, yang berarti lebih banyak air di kolam malaikat. Longge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, dan langsung dikelilingi oleh malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat keempat. Sudah berapa tahun? Sudah lama sekali aku tidak melihat manusia mencapai lantai 64. Kami bosan sekali, kata bidadari bersayap 10 dengan bangga di udara tingkat Kitai tidak mempedulikan mereka. Kami tahu kamu bosan, jadi kami di sini untuk menghilangkan kebosananmu. Longge mengangkat kepalanya dan tersenyum. Menghadapi ratusan malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat 4, Longge dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut, semua memandang mereka sambil tersenyum. Mereka memandang ke langit, seolah-olah mereka adalah badut yang memandang ke langit. Jika kamu dapat menyimpan setengah dari kristal teleportasi, kami akan membiarkanmu masuk ke ruang tunggu tingkat berikutnya. Kata malaikat bersayap 10 di langit. Kami memberikannya padamu. Lelucon apa? Jika kami ingin memberikannya padamu, sebaiknya kami hancurkan kristal teleportasi ini. Namong Jun menengadah ke langit dan tersenyum. Lagi pula, kamu bukan tandingan kami. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu kristal teleportasi. Tang Yidao mendongak dan tersenyum, dan kemudian kristal teleportasi muncul di tangannya. Melihat kristal teleportasi yang dapat memindahkan mereka keluar, mata malaikat bersayap 10 itu berbinar, tapi Tang Yidao menyimpannya tepat waktu. Jika kamu ingin mendapatkan kristal teleportasi, datang dan ambil. Aku berjanji tidak akan melarikan diri. Aku juga berjanji tidak akan menghancurkan kristal teleportasi itu. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu perlahan terbang ke udara. Benarkah? Malaikat bersayap 10 itu memandang Tang Yidao, yang berada di level tertinggi Kitai, dengan sedikit terkejut. Tentu saja benar, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu melayang dengan santai di udara, terlihat santai. Haha, saudara Yidao mengambil tindakan lagi. Dia bahkan tidak memberi kita kesempatan untuk mengambil tindakan. Kata Yao Tian sambil tersenyum. Apa dia masih tidak peduli padamu? Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan menyerang jarak jauh. Jika itu kita, akan aneh jika malaikat bersayap 10 itu tidak menghancurkan dirinya sendiri. Baiklah, mari kita lihat penampilan saudara Yidao. Yao Tian tersenyum tipis, memperlihatkan dua lesung pipit yang indah di sudut mulutnya, lalu melihat ke atas ke langit. Di langit, malaikat bersayap 10 dengan Kitai level 4 memandang Tang Yidao dengan heran, mereka ingin menyerang, tetapi mereka tidak berani menyerang. Haha, ternyata malaikat itu sampah. Mereka sangat pengecut. Jika kamu tidak menyerang, aku akan menyerang. Tang Yidao menengadah ke langit dan tersenyum. Tiba-tiba, semangat juang merah meledak di sekujur tubuhnya, semangat juang yang ganas meluap, dan momentumnya langsung melonjak menuju pada saat itu, malaikat bersayap 10 di tingkat keempat Kitai tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tang Yidao, karena Tang Yidao telah melepaskan kekuatan spiritualnya. Bisakah para malaikat itu mendeteksi kekuatan spiritual pada tingkat Ki? Terburu-buru, untuk memindahkan kristal itu, bergegaslah dan meledak. Kata malaikat bersayap 10. Menurut mereka, Tang Yidao, yang bisa meledak dengan momentum yang begitu dahsyat, tidak bisa dikalahkan, akan menghancurkan diri sendiri dan menggunakan penghancuran diri untuk menghancurkan mereka. Ayo, Tang Yidao berkata sambil tersenyum tipis, senyuman anggun muncul di sudut mulutnya, lalu tangan kiri dan kanannya berkedip, dan dua pisau terbang yang bersinar muncul. Serang, malaikat bersayap 10 dengan Kitai level 4 tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuju Tang Yidao dengan cepat, mengaktifkan inti sihir mereka sendiri pada saat yang sama, bersiap untuk menghancurkan diri sendiri saat mereka melakukan kontak dengan Tang Yidao. Tapi, bisakah Tang Yidao membiarkan mereka melakukan ini? Tidak bisa. Haha, ingin lebih dekat, mari kita tunggu sampai kamu melewati level pisau terbangku. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan kemudian tangannya seperti dua menara, menembakkan pisau terbang satu demi satu.
Bum bum bum. Pisau terbang yang bersinar itu memotong kurva ruang dan waktu, dan langsung mengenai tubuh malaikat bersayap 10, meledakkan malaikat bersayap 10 itu hingga tubuh mereka meledak. Jiwanya hancur, dan tak satu pun dari ratusan malaikat bersayap 10 bisa terbang mendekati Tang Yidao. Yidao menjadi lebih kuat lagi. Jika dia masih di level 0 Kitai, dia mungkin tidak bisa mencapai level ini, tapi sekarang dia berada di level 1 Kitai, kecepatan pisau terbang juga telah meningkat pesat. Long Ge melihat ke langit, berkata, "Saudara Long, bagaimana denganmu? Jika kamu menghadapi begitu banyak malaikat bersayap 10, bagaimana kamu akan menghadapi penghancuran diri mereka?" Tanya Huowu. Aku belum menemukan cara yang lebih baik." Long Ge tertawa canggung. "Bagaimana denganmu? Siapa di antara kalian yang bisa menghadapi malaikat bersayap 10 yang meledakkan dirinya?" Huowu menoleh untuk melihat ke semua orang. Kecuali Long Zizi, semua orang menggelengkan kepala. "Aku bisa mengalahkanmu, cukup gunakan semangat juang keluarga Long yang khusus." Long Zizi berkata sambil tersenyum. Yang dia maksud dengan ini adalah dia tidak lebih lemah dari siapapun di tim ini, dan dengan Kitai level 2 kekuatan, sekali menggunakan teknik rahasia semangat juang gelap itu pasti akan menakutkan. Long Ge telah melihat Long Zizi menunjukkan semangat juang yang gelap, dan tentu saja dia tidak menyangkal bahwa Long Zizi memiliki kekuatan untuk mengalahkan malaikat bersayap 10 yang menghancurkan dirinya sendiri. Yah, sepertinya seluruh tim kita, hanya satu pedang dan Zizi yang bisa mengalahkan malaikat penghancur diri. Itu artinya kemampuan bertarung kita perlu ditingkatkan. Baiklah, ayo pergi ke ruang tunggu berikutnya dan pelajari tingkat ke-9 dari setiap aplikasi atribut. Ya, Long Ge dan yang lainnya mengangguk setuju. Meridian mereka sekarang cukup lebar, dan inilah waktunya bagi mereka untuk belajar cara menggunakan Douki tingkat ke-9. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang berbicara, pertempuran di langit telah berakhir, dan pertempuran berakhir dengan kemenangan Tang Yidao. "Aku menang. Kita bisa melanjutkan." Tang Yidao berteriak kepada Long Ge dan yang lainnya di udara. Langit dipenuhi bulu malaikat terbang, dan malaikat bersayap 10 yang berhasil melarikan diri telah terbang entah kemana. Tidak ada halangan bagi Long Ge dan yang lainnya. "Ayo pergi, terbang ke level berikutnya," Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin dalam terbang. Ya, Huowu dan yang lainnya mengikuti Long Ge dan terbang ke depan. Tanpa halangan dari malaikat bersayap 4 Kitai, Long Ge dan yang lainnya hanya menghabiskan setengah hari terbang ke ruang tunggu di lantai 65. Di ruang tunggu di lantai 65. Sekarang mari kita pelajari tingkat ke-9 dari setiap penerapan atribut, jika tidak kita akan menemui kesulitan dalam memasuki menara. Ya, Huowu dan yang lainnya mengangguk setuju. Kita masing-masing memilih atribut yang kita kuasai dan menerapkannya untuk memahami, dan kemudian setelah memahami, semua orang berkomunikasi satu sama lain. Long Ge berkata, inilah metode brainstorming. Oke, biarkan saya mempelajari semangat juang atribut air. Huowu tersenyum. Huowu pandai dalam semangat juang atribut air, dan tentu saja dia memiliki pemahaman terdalam tentang atribut air. Kalau begitu aku akan mempelajari semangat juang atribut kayu. Xiao Xing tersenyum dan mengangguk. Xiao Xing suka mengubah penampilannya dan selalu berubah. Dia paling baik dalam merasakan perubahan dalam makanan, dan dia juga memiliki semangat juang atribut kayu. Kalau begitu Xiao Bai dan aku akan mempelajari semangat juang atribut bumi. Xiao Ling berkata sambil tersenyum. Xiao Bai juga tersenyum dan mengangguk. Xiao Ling dan Xiao Bai sama-sama memiliki semangat juang atribut bumi, jadi paling cocok bagi mereka untuk mempelajari semangat juang atribut bumi. Haha, kalau begitu Xiao Liang dan aku akan mempelajari semangat juang atribut api. Qilin Xiao Liang juga mengangguk. Keluarga Qilin mereka juga bisa menghirup api, dan mereka paling ahli dalam semangat juang atribut api. Kemudian, selain Qilin Xiao Qiang dan Qilin Xiao Liang, Qilin Xiao Hong, Namong Jun, dan Suanyuan Xiaoyu juga mempelajari semangat juang atribut api, karena merekalah yang terbaik dalam semangat juang atribut api. Ada 3 orang yang memiliki semangat juang metalik, yaitu Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao. Ketiga orang ini secara alami mempelajari semangat juang metalik. Di antara 5 atribut air adalah yang paling sedikit dipelajari. Namun, setelah Huowu mendapatkan baju besi Dewa Perang, pemahaman dunia menjadi lebih mudah, jadi wajar baginya untuk memahaminya dengan cepat. Setelah distribusi selesai, Long Ge dan yang lainnya mulai menyadarinya di ruang tunggu. Di luar menara Dewa Perang, Long Ge dan yang lainnya sangat kuat. Mereka bahkan masuk ke ruang tunggu di lantai 65. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi kenapa mereka berhenti di ruang tunggu di lantai 65? Mereka pasti sedang berlatih. Manajer Menara Dewa Perang di tingkat Kisein anggota tersebut melihat versi kristal Menara Dewa Perang dan mengatakan bahwa terkadang menjaga menara bukanlah hal yang membosankan,
karena dia bisa mengetahui lantai mana Long Ge dan yang lainnya telah membobol, dan bisa membayangkan apa yang dilakukan Long Ge dan yang lainnya. Di ruang tunggu di lantai 65, Long Ge dan yang lainnya dengan serius memahaminya. Waktu berlalu hari demi hari, dan itu adalah hari kelima dalam sekejap mata. Long Ge, Tang Yidao, dan Long Zizi, ketiganya memahami semangat juang metalik, dan penggunaan semangat juang metalik terlintas berulang kali di benak mereka. Semangat juang metalik. Tingkat pertama bunga emas Porui. Tingkat kedua Jinling Porui. Tingkat ketiga biji emas pecah tajam. Tingkat keempat terobosan medali emas. Level 5 terobosan elang emas. Tingkat keenam manik-manik emas pecah tajam. Tingkat ketujuh terobosan Venus. Tingkat kedelapan terobosan bola emas. Tingkat kesembilan adalah, Long Ge tiba-tiba memiliki kilatan inspirasi di benaknya, dan kemudian dia muncul dengan semangat juang metalik tingkat kesembilan. Tingkat kesembilan adalah, air mata emas Porui. Long Ge tersenyum, lalu mencobanya. Long Ge melambaikan tangannya, dan air mata emas yang sangat kental keluar dari ujung jarinya. Ci air mata emas menelusuri kurva yang sejalan dengan hukum alam dan langsung menghantam dinding ruang tunggu, menyebabkan ledakan hebat. Haha, berhasil. Semangat juang logam tingkat ke-9 adalah air mata emasnya pecah. Tang Yidao dan Long Zizi, yang sedang memahami, juga membuka mata mereka dan menatap Long Ge dengan heran. Ini adalah hari pencerahan kelima. Mereka telah memahami energi pertarungan logam tingkat ke-9 dalam 5 hari sangat cepat. Sekarang Long Ge telah menyadarinya, Tang Yidao dan Long Zizi tidak lagi menyadarinya, dan kemudian mereka mempelajari semangat juang logam tingkat ke-9 dengan Long Ge. Hari ke-6, Murong Xiaoxing memahami semangat juang atribut kayu. Karena dia telah memasuki Taoisme melalui penyamaran, pemahamannya tentang semangat juang atribut kayu juga sangat dalam. Mengenai penerapan atribut kayu, penggunaan setiap level terlintas di benak Xiaoxing. Semangat juang atribut kayu. Tingkat pertama pengobatan kapuk. Tingkat kedua pengolahan inti kayu. Tingkat ketiga pemrosesan tumpukan kayu. Level 4 pengolahan serbuk gergaji. Level 5 penyembuhan kayu. Level 6 penyembuhan roh kayu. Tingkat 7 perawatan musi. Tingkat ke-8 pengolahan sari kayu. Kemudian tingkat ke-9 adalah perawatan sumsum kayu. Sebuah ide muncul di benak Xiaoxing, dan dia langsung menyadari penerapan atribut kayu tingkat ke-9. Tiba-tiba, lampu hijau muncul dari tangan Xiaoxing, dan langsung jatuh ke Long Ge, Tang Yidao, Long Zizi, Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba merasakan vitalitas dari hati mereka. Tidak hanya kekuatan mental mereka sedikit meningkat, tetapi semangat juang dan ketahanan mereka juga meningkat secara signifikan. Apakah ini atribut kayu tingkat 9? Sungguh ajaib. Long Ge menghela nafas. Ya, kemarilah. Aku akan mengajarimu, kata Xiaoxing sambil tersenyum. Ya, Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, Huo Wu juga menyadari bahwa Huo Wu, yang memiliki baju besi Dewa Perang, dapat memahami dunia dengan kecepatan terbaik, dan penerapan energi pertarungan atribut air sepertinya telah muncul di benaknya. Semangat juang atribut air. Tingkat pertama gerak kaki percikan. Tingkat kedua langkah tetesan air. Tingkat ketiga gerakan kaki kabut air. Level 4 gerakan kaki sungai air. Tingkat kelima gerak kaki gelombang air. Tingkat ke-6, gerak kaki Suijiang. Level 7 gerak kaki sungai air. Tingkat ke-8 gerak kaki air dan danau. Lalu, tingkat ke-9 adalah gerak kaki air dan laut. Huo Wu tersenyum, lalu cahaya biru menyala di bawah kakinya dan dia langsung menghilang ke ruang tunggu. Kecepatan ini, Long Ge dikejutkan oleh kecepatan Huo Wu di tempat. Kekuatan mental Long Ge tinggi, jadi dia tentu saja bisa mendeteksi lokasi Huo Wu, tetapi dia menemukan bahwa kecepatan Huo Wu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hampir setiap ruang di Long Ge memiliki jejak Huo Wu, yang berarti Huo Wu dapat muncul di mana saja, dan juga dapat muncul di tempat lain secara instan. Ini adalah semangat juang atribut air tingkat ke-9 gerak kaki air dan laut. Seluruh manusia bebas dan seluas lautan. Bukankah menakjubkan? Huo Wu muncul di depan Long Ge dalam sekejap, dan lalu berkata pada Long Ge sambil tersenyum. Luar biasa. Tentu saja luar biasa. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu ingin belajar? Huo Wu bertanya. Saya pikir. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu bekerjalah lebih keras malam ini, kata Huo Wu dalam sebuah pesan. Kakak panjang. Hari ke-8 di Long Ge di lantai 65. Ouyang Xiaoling dan Qilin Xiaobai sedang mempelajari semangat juang atribut bumi, namun dari segi kekuatan mental, tentu saja Xiaoling dengan cincin Dewa Perang lebih kuat, jadi jika dia bisa menyadarinya, Xiaoling akan menyadarinya penggunaan energi pertarungan atribut bumi muncul berulang kali di Li Zeng. Semangat juang atribut bumi. Tingkat pertama pertahanan partikel tanah. Tingkat kedua pertahanan blok bumi. Tingkat ketiga pertahanan bumi.
Level 4 Pertahanan Gundukan. Tingkat kelima Pertahanan Lereng Bumi. Level 6 Pertahanan Gundukan. Level 7 Pertahanan Gunung Bumi. Level 8 Pertahanan Puncak Bumi. Kemudian tingkat ke-9 adalah Pertahanan Tuyue. Xiaoling berkata sambil tersenyum, lalu membuka matanya, semangat juang kuning keluar dari tangannya, langsung membentuk perisai semangat juang super kuat, yang memancarkan martabat. Kilau emas dan kuat pertahanan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipecahkan seperti gunung besar. Ini adalah penerapan atribut bumi tingkat ke-9. Long Ge langsung muncul di depan Xiaoling dan bertanya. Tampaknya setelah 2 hari belajar, atribut air tingkat ke-9 Long Ge, gerak kaki air dan laut juga agak berhasil. Hanya dengan melihat mata Long Ge yang sedikit cekung, kamu bisa tahu betapa kerasnya dia belajar. Ya, kakak Long, coba serang, kata Xiaoling sambil tersenyum. Oke, ayo kita coba dengan metalisitas tingkat ke-9 air mata emas. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat jarinya dan mengeluarkan air mata emas. Air mata emas ini langsung mengenai perisai Doqi yang dibentuk oleh atasan Xiaoling. Boom ledakan dahsyat terjadi, air mata emas menghilang, dan perisai semangat juang juga menghilang. Benar saja, ini adalah penerapan atribut bumi tingkat ke-9, jika tidak maka tidak akan mampu mengimbangi energi pertarungan logam tingkat ke-9. Long Ge tertawa penuh semangat. Baiklah, aku akan mewariskan atribut bumi tingkat 9 ini kepada semua orang, kata Xiaoling sambil tersenyum. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Qilin Xiaobai juga tersenyum di sampingnya dan berkata bahwa pemahaman Xiaoling setara dengan pemahamannya. Sekarang dia seperti Xiaoling yang mempelajari penerapan atribut bumi tingkat 9. Hari ke-9. Ini sudah hari ke-9. Penerapan ki pemadam atribut api yang dipelajari oleh Namong Jun, Suan Yuan Xiaoyu, Qilin Xiaoqiang, Qilin Xiaoliang, Yao Tian. Dan Qilin Xiaohong belum membuahkan hasil adalah yang paling ampuh dan paling ampuh. Sulit untuk dipahami, jadi tidak mengherankan jika membutuhkan banyak waktu. Sekarang, metode penerapan atribut api muncul di benak mereka berulang kali, itu tergantung siapa yang bisa memahami level selanjutnya. Semangat juang atribut api. Level 1 ledakan bunga api. Level 2 ledakan api. Tingkat ketiga adalah ledakan Mars. Level 4 ledakan api. Level 5 ledakan obor. Level 6 ledakan obor. Level 7 ledakan api. Level 8 ledakan ular api. Kemudian tingkat ke-9 adalah, ledakan naga api. Qilin Xiaohong tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Ternyata dialah yang pertama menyadarinya. Dia menjabat tangannya dan langsung menumpahkan naga api kecil energinya. Hanya 1/1000. Saya melihat naga api kecil ini terbang dengan momentum yang kuat, dan langsung mengenai perisai pertahanan Tuyue yang ditunjukkan Xiaoling di sebelahnya. Boom, sebuah ledakan besar terjadi, naga api kecil menghilang, perisai Tuyue juga menghilang, dan wajah Xiaoling tertutup debu. Xiaohong, apakah kamu ingin membasmiku? Xiaoling memelototi Xiaohong dan berkata, lalu dengan cepat mengibaskan debu di tubuhnya dengan semangat juang. Penerapan atribut api tingkat ke-9, seberapa kuat ledakan naga api itu? Xiaohong malah tersenyum pada Xiaoling. Ini sangat kuat, tapi jangan menyerangku lagi nanti, atau aku akan menghajarmu, kata Xiaoling sambil melambaikan tangan kecilnya. Haha, mengerti. Xiaohong menjulurkan lidahnya dan tertawa. Pada titik ini, Long Ge dan timnya memahami penerapan tingkat ke-9 dari 5 atribut. Dalam 3 hari berikutnya, Long Ge dan yang lainnya berkomunikasi satu sama lain tentang penerapan tingkat ke-9 dari setiap atribut, dan kemudian melanjutkan untuk menguasainya, dan menjadi mahir dalam penggunaan aplikasi tingkat ke-9. 3 hari kemudian, Long Ge dan yang lainnya telah menguasai penerapan tingkat ke-9 dari setiap atribut. Di antara mereka, Tang Yidao dan Long Zizi adalah yang terbaik dalam menerapkan semangat juang logam tingkat ke-9 Jin Lei Porui. Semangat juang kayu tingkat ketiga. Tingkat 9 perawatan inti tarian api adalah yang terbaik dalam atribut air penerapan semangat juang ual tingkat ke-9 gerak kaki air dan laut. 3 bersaudara Qilin, Qilin Xiaohong, Yao Tian, dan Suan Yuan Xiaoyu paling baik dalam menerapkan semangat juang atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api Namong Jun adalah yang terbaik di dunia. Semangat juang atribut tingkat ke-9 seharusnya adalah pertahanan Tuyue. Long Ge memiliki semua atribut semangat juang, dan Long Ge pandai menerapkan semua atribut. Setelah keterampilan tempur seluruh tim secara keseluruhan meningkat, Long Ge dan yang lainnya siap untuk melanjutkan. Haha, butuh 12 hari untuk memahami penerapan atribut tingkat ke-9. Sudah waktunya kita berangkat, Long Ge berkata sambil tersenyum. Yah, kali ini kita bisa terbang lebih cepat dari malaikat bersayap 10. Kita tidak lagi takut akan kehancuran diri sendiri. Qilin Xiaobai tertawa. Selain itu, kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan kekuatan pemulihan kita juga menjadi lebih kuat.
Biarkan malaikat bersayap 10 itu merasakan kekuatan kita. Lalu tunggu apa lagi? Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu dia menyangga topeng pendendam, mendorong pintu ruang tunggu di lantai 65, dan keluar dulu. Ayo pergi, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengikutinya keluar. Huo Wu dan yang lainnya mengikutinya dengan percaya diri. Mereka akan menghadapi pertempuran yang lebih seru dan sengit. Di luar Longe di lantai 65, masih ada planet di dunia cahaya, namun aura planet ini lebih kaya, yang juga berarti malaikat yang dibudidayakan di sini memiliki level yang lebih tinggi. Malaikat yang dibesarkan di planet ini adalah malaikat bersayap 10 di kitai tingkat kelima. Ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka dikelilingi oleh ratusan malaikat bersayap 10 tingkat 5 kitai ini lebih cepat, jadi saat mereka menemukan seseorang menerobos, Long Ge dan yang lainnya terbasmi. Dikelilingi. Haha, berapa tahun telah berlalu, aku akhirnya bisa bertarung. Malaikat bersayap 10 tertawa keras di udara. Ya, tapi lawan kita terlalu lemah. Level tertinggi adalah kitai level 2. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa lolos. Kata malaikat bersayap 10 lainnya. Sepertinya mereka pingsan. Haha, malaikat bersayap 10 di depan tertawa. Hahaha, malaikat bersayap 10 di seluruh langit tertawa. Mereka sekarang mencoba membuat marah Long Ge dan yang lainnya. Hanya dengan membuat marah Long Ge dan yang lainnya mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan Long Ge dan yang lainnya. Dengan kristal teleportasi di tubuh mereka, tampaknya malaikat bersayap 10 ini mulai punya otak. Namun, Long Ge dan yang lainnya hanya tersenyum dan tidak peduli dengan tawa di langit. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil tindakan kali ini? Long Ge bertanya kepada semua orang sambil tersenyum. Saya ingin melihat betapa kuatnya atribut api tingkat 9 saya ledakan naga api. Xiao Hong tersenyum dan mengajukan diri. Xiao Hong akan bertarung, dan tentu saja aku akan bertarung juga. Aku ingin melihat apakah atribut bumi tingkat 9 pertahanan Tuyue dapat menghentikan penghancuran diri malaikat bersayap 10 kitai tingkat kelima. Ling berkata sambil tersenyum. Oke, Xiao Ling, Xiao Hong, kalian berdua keluar saja dan bertarung. Cobalah untuk menang dengan cepat, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk, lalu terbang ke udara bersama-sama. Sejauh mana efektivitas tempur Xiao Ling dan Xiao Hong akan meningkat setelah menguasai penerapan atribut tingkat ke-9? Bisakah mereka mengalahkan malaikat bersayap 10 di kitai tingkat kelima? Bisakah mereka mengatasi penghancuran diri malaikat bersayap 10? Hanya dua gadis kecil. Haha, kami tidak menyukai mereka karena mereka terlalu muda. Malaikat bersayap 10 di langit memandang Xiao Ling dan Xiao Hong yang bergegas, lalu tertawa keras dan menghina. Sekelompok manusia burung. Ayo mati, teriak Xiao Hong, dan setelah terbang bersama Xiao Ling, mereka segera mengambil tindakan. Dua naga meludahkan manik-manik. Xiao Ling memperlihatkan naga kiri dari sarung tangan tinju perunggu dewa kelas menengah di tangannya, dan langsung berubah menjadi naga merah raksasa tangannya, dan juga berubah menjadi naga merah raksasa. Dua naga merah raksasa terjerat bersama dan menyemburkan manik-manik api yang kuat. Basmi, melihat situasi ini, malaikat bersayap 10 di langit juga bergegas menuju Xiao Ling dan Xiao Hong. Menurut mereka, Xiao Ling dan Xiao Hong, yang hanya berada di level pertama kitai, bukanlah milik mereka lawan. Namun, malaikat bersayap 10 dengan kitai level 5 itu salah. Salah sekali. Bum 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 bum. Manik-manik api yang dimuntahkan oleh naga api menghantam malaikat bersayap 10 di tingkat kelima kitai, dan segera malaikat bersayap 10 itu meledak satu demi satu. Ledakan kuat menyebabkan tubuh malaikat bersayap 10 di kitai tingkat kelima meledak, dan bahkan jiwanya hancur seketika. Xiao Ling dan Xiao Hong sangat kuat, kata Huo Wu sambil melihat ke langit. Yah, Xiao Ling dan Xiao Hong masing-masing memiliki kekuatan kitai level 9. Bersama-sama, keduanya bisa bertarung di level Qi. Seorang Master Sistem Qi bisa bertarung melawan malaikat bersayap 10 kitai level 5. Itu sangat sederhana, Long Ge tertawa. Ya, Huo Wu tersenyum. Di langit, sudah ada situasi sepihak. Naga merah yang diubah oleh Xiao Ling dan Xiao Hong seperti dua benteng raksasa, terus-menerus menyemburkan manik-manik api, meledakkan malaikat bersayap 10 di kitai tingkat kelima menjadi bulu terbang. Daging dan darah hanyut, memperlihatkan gambar indah di udara. Segera, ratusan malaikat bersayap 10 diledakkan, tetapi lebih banyak malaikat bersayap 10 bergegas dari segala arah. Mereka sudah lama tidak bertarung. Saat menghadapi pertempuran seperti itu, tentu saja mereka harus berpartisipasi secara aktif. Namun, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka tidak bisa mendekati Xiao Ling dan Xiao Hong dan berubah menjadi formasi naga ganda. Xiao Ling dan Xiao Hong terlalu kuat menjadi incaran Xiao Ling dan Xiao Hong. Ini tidak akan berhasil seperti ini.
Kita akan dibombardir tidak peduli seberapa jauh kita naik. Kata malaikat bersayap 10 kitai tingkat kelima yang memerintah dari belakang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya malaikat bersayap 10 lainnya. Ayo pilih untuk menghancurkan diri sendiri. Kapten A, malaikat bersayap 10 dengan kitai tingkat kelima, berkata. Kita bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri jika kita berada begitu jauh dari mereka. Kata Kapten B dari malaikat bersayap 10. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kapten A malaikat bersayap 10. Kita hanya bisa membiarkan mereka lewat. Kata Kapten B dari malaikat bersayap 10. Yah, ini satu-satunya cara untuk melakukannya. Jika tidak, pada tingkat konsumsi mereka, jiwa malaikat bersayap 10 kita akan hancur dan banyak yang akan dikonsumsi. Kata Kapten Malaikat bersayap 10A. Mundur, kata Kapten B dari Malaikat bersayap 10. Dengan begitu, kedua Kapten Malaikat bersayap 10 memerintahkan Malaikat bersayap 10 di langit untuk menyerah. Apakah sudah berakhir seperti ini? Naga raksasa yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong menghilang, lalu melihat ke langit tanpa manusia burung dan berkata. Ya, Long Ge dan yang lainnya tertawa dan terbang ke langit. Itu terlalu sederhana. Xiao Hong tertawa, tetapi para malaikat yang marah di level 5 tadi itu sangat keji. Mereka bahkan menyebut kita muda. Saya harus mengatakan ini. Sekarang Xiao Hong telah menjadi istri Qilin Xiao Qiang, tentu saja dia peduli dengan orang lain yang mengatakan dia lembut. Kami telah membasmi lebih dari 210 malaikat bersayap di kitai tingkat kelima. Tampaknya semua kemarahan telah hilang. Tidak, aku akan membasmi mereka di markas mereka, kata Xiao Hong. Iya, Xiao Hong, aku akan menemanimu ke markas Angel Pond mereka dan membasmi mereka semua. Xiao Ling juga mengayunkan tinjunya dan tertawa. Qilin Xiaobai dan Qilin Xiao Qiang saling memandang dan tersenyum, akhirnya memahami kengerian seorang istri yang galak. Oke, ayo masuk ke markas Angel Pool, kata Long Ge sambil tersenyum. Tang Yidao dan yang lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Jika saja Xiao Ling dan Xiao Hong diizinkan pergi, Xiao Ling dan Xiao Hong pasti akan kehabisan semangat juang sangat menderita. Jadi, Long Ge dan kelompoknya menuju ke Angel Pool di lantai 65. Di sebelah kolam malaikat, puluhan ribu malaikat bersayap 10 di kitai tingkat kelima melindungi kolam malaikat ini. Tanpa kolam malaikat, mereka tidak akan bisa bertahan. Manusia dengan kemampuan tempur yang menakutkan itu benar-benar terbang ke arah kita. Kata Kapten A dari malaikat bersayap 10. Jangan takut, mereka tidak bisa masuk. Kolam malaikat kita juga dilindungi oleh batasan. Hanya master level Qizun yang bisa memecahkannya. Kalau tidak, kolam malaikat kita pasti sudah lama dirampok oleh master. Jika kita tidak melakukannya, tidak ada kolam malaikat, lantai 65 kita tidak ada monster lagi. Dewa yang memindahkan planet kita ke sini juga memikirkan kepentingan terbaik kita. Jika kita semua dihancurkan, siapa yang akan menjadi penjaga level ini? Kata Kapten B dari malaikat bersayap 10. Ya, tapi, dengan begitu banyak dari kita para malaikat, apakah kita harus bersembunyi di kolam malaikat? Jika mereka tinggal di luar selama 10.000 tahun, bukankah kita terkunci di dalam selama 10.000 tahun? Tanya Kapten A malaikat bersayap 10. Kalau begitu, ayo beri mereka air kolam malaikat. Aku yakin mereka akan pergi setelah mereka tidak bisa melanggar batasan dan mendapatkan keuntungan. Kata Kapten B dari malaikat bersayap 10. Yah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Kapten A dari malaikat bersayap 10 mengangguk. Saat mereka sedang berbicara, Long Ge dan yang lainnya juga terbang di atas kolam malaikat. Kali ini, karena kekuatan tempur Xiao Ling dan Xiao Hong yang menakutkan, puluhan ribu malaikat sebenarnya bersembunyi di area terlarang malaikat. Kolam renang dan tidak berani keluar. Hei, kenapa mereka bersembunyi di kolam malaikat? Apakah mereka tidak takut dengan serangan kita? Tang Yidao bertanya dengan ragu. Aku merasa ada batasan yang sangat kuat di kolam malaikat, kata Long Ge sambil mengerutkan kening. Dibatasi, Huo Wu bertanya dengan ragu. Ya, pasti ada batasannya. Kalau tidak, jika Angel Pool ini begitu bagus, itu akan dirampok oleh master lain. Setelah Angel Pool dirampok, tidak akan ada monster di lantai ini. Ya, seharusnya seperti ini. Biarkan Xiao Hong dan aku mencobanya untuk melihat seberapa kuat pembatasan ini. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Xiao Ling dan Xiao Hong melancarkan gerakan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Aplikasi ki pertarungan atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. Seluruh tubuh Xiao Ling dipenuhi dengan cahaya merah, dan dia langsung berubah menjadi naga merah raksasa. Semangat juang dan kekuatan super yang melonjak mencerminkan kekuatan naga api ini. Ini memang penerapan atribut api tingkat 9. Setelah menerapkannya dengan seluruh kekuatanmu, kekuatannya akan luar biasa. Long Ge menghela nafas sambil tersenyum.
Aplikasi Ki Pertarungan Atribut Api tingkat ke-9, Ledakan Naga Api. Seluruh tubuh Xiao Hong dipenuhi dengan cahaya merah dan langsung berubah menjadi naga merah raksasa. Seluruh tubuh naga raksasa ini dibungkus dengan semangat juang yang melonjak, dan momentumnya yang kuat melonjak ke langit. Dua naga bersatu. Naga api yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong terjerat lagi. Saat kedua naga itu bersatu, kekuatan mereka menjadi 3 kali lipat. Itu adalah pukulan telak dari Master Ki tingkat pertama. Inilah kekuatan sebenarnya dari Xiao Ling dan Xiao Hong. Sangat kuat, Long Zizi berkata dengan kaget dari samping. Jika Xiao Ling dan Xiao Hong menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Yah, lihat pukulan telak Xiao Ling dan Xiao Hong. Jika Xiao Ling dan Xiao Hong tidak bisa melanggar batasan ini, kita tidak perlu malu. Serang, naga api raksasa yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong terjerat bersama. Dengan raungan dan aura yang menghancurkan dunia, mereka bergegas menuju batasan tak terlihat di kolam malaikat. Bum ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, kolam malaikat dalam radius 100 mil berguncang, dan awan jamur membubung ke langit. Apakah sudah diledakkan? Long Ge dan yang lainnya dengan cepat melihat ke kolam malaikat. Naga api yang ditransformasikan oleh Xiao Ling dan Xiao Hong telah menghilang. Xiao Ling dan Xiao Hong terbang kembali dengan wajah pucat dan berkata, itu tidak rusak. Pembatasannya terlalu kuat, kita bahkan tidak bisa menghilangkannya. Long Ge dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Pukulan penuh Xiao Ling dan Xiao Hong setara dengan pukulan penuh dari Master System Ki tingkat pertama Sistem Ki. Tampaknya batasan ini hanya pada tingkat Master Ki. Sepertinya kita tidak bisa memecahkannya, kata Long Ge sambil tersenyum pahit. Tapi mereka tidak tahu betapa terkejutnya malaikat bersayap 10 tingkat 5 kitai di kolam malaikat setelah melihat pukulan keras Xiao Ling dan Xiao Hong. Serangan telak dari kedua gadis ini setara dengan serangan telak dari Master Sistem Udara tingkat pertama. Mengerikan sekali. Untungnya, mereka tidak bisa menyerang, kalau tidak kita semua akan terbasmi. Kata malaikat bersayap. Ayo cepat beri mereka air kolam malaikat. Kalau tidak, akan buruk jika mereka berkerumun dan tidak pergi. Kata Kapten B dari malaikat bersayap 10. Ya, Kapten A dari malaikat bersayap 10 mengangguk. Di langit, tepat ketika Long Ge dan yang lainnya berpikir bahwa serangan itu tidak ada harapan dan akan mundur, malaikat bersayap 10 terbang keluar dari kolam malaikat sambil mengibarkan bendera putih. Hah, apa yang harus dilakukan? Long Ge dan yang lainnya memandang malaikat bersayap 10 itu dengan bingung. Kami pasrah dan berharap kalian bisa segera masuk ke level berikutnya. Untuk itu, kami mengirimkan air kolam bidadari. Saya harap kalian menerimanya, kata bidadari bersayap 10 yang mengibarkan bendera putih sambil tersenyum. Ada berapa Angel Pond Waters? Long Ge berkata sambil tersenyum terkejut. Tang Yidao dan yang lainnya juga tertawa diam-diam air. Merupakan suatu kehormatan bagi kami para malaikat untuk bertemu dengan kalian semua. Kami secara khusus mempersembahkan 1 juta ton air kolam malaikat untuk kalian masing-masing, dengan total 13 juta ton. Kata malaikat bersayap 10 dari tingkat kelima kitai sambil tersenyum, ucapnya, dan langsung mempersembahkan 13 cincin berisi 13 juta ton air Angel Pool. Haha, awalnya kami bekerja keras untuk mendapatkan 400.000 ton, tapi sekarang kami mendapat 13 juta ton sekaligus. Xiao Hong, amarahmu sangat bijaksana. Long Ge mengambil cincin luar angkasa sambil tersenyum, lalu membagikannya kepada semua orang. Haha, Xiao Hong dan yang lainnya juga tertawa gembira. Mereka masing-masing mendapat 1 juta ton air Angel Pool berenang di air kolam malaikat, keterampilan mereka akan meningkat. Saya sangat senang bisa pulih. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya tenggelam dalam kegembiraan, malaikat bersayap 10 mulai berbicara, maaf, tuanku, kapan Anda akan pergi? Oh, ayo pergi sekarang, kata Long Ge sambil tersenyum, melihat ke arah malaikat bersayap 10 yang ketakutan. Long Ge dan yang lainnya terlalu malu untuk menindas orang lain setelah mereka mendapatkan sesuatu, jadi mereka terbang dengan gembira. Setelah malaikat bersayap 10 menyelesaikan misinya, dia pergi dengan berkeringat. Menghadapi begitu banyak tuan, jika dia mengatakan hal yang salah, dia hampir tidak bisa menyelesaikan misinya. 13 juta ton air Angel Pond tidaklah banyak untuk Angel Pond. Angel Pond ini mengandung setidaknya 25 miliar ton air Angel Pond. Tanpa halangan dari malaikat bersayap 10, Long Ge dan yang lainnya hanya menghabiskan setengah hari menerbangkan pisau ke ruang tunggu di lantai 66. Haha, kita mendapat 13 juta ton air Angel Pool lagi. Kita menghasilkan banyak uang. Xiao Ling tertawa. Baiklah, kita seharusnya senang atas tindakan bijak Xiao Hong, kata Qilin Xiao Bai sambil tersenyum. Maka tidak peduli bagaimana kita menggunakan semangat juang kita mulai sekarang, kita tidak akan takut semangat juang kita akan berkurang. Seperti ini, di masa depan,
kita hanya perlu menggunakan jurus pamungkas untuk meningkatkan efektivitas tempur kita. Kata Longge sambil tersenyum. Lalu tunggu apa lagi? Ayo terus lewati level dan terus gunakan gerakan besar. Tangan Xuanyuan Xiaoyu mulai terasa gatal, dan dia terus menggunakan gerakan besar. Bukankah malaikat bersayap 10 itu adalah awan yang mengambang? Ayo pergi. Jadi, Longge dan kelompoknya keluar dari pintu ruang tunggu di lantai 66. Di luar lapisan ke-66, masih terdapat sebuah planet di dunia cahaya, aura langit dan bumi di planet ini sangat kaya, sehingga makhluk yang dibudidayakan juga relatif kuat. Makhluk yang dibudidayakan saat ini adalah bidadari bersayap 10 di tingkat ke-6 tingkat Kitai. Setelah Longge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu, mereka juga dikelilingi oleh ratusan malaikat bersayap 10 di Kitai tingkat 6. Apa? 13 manusia dengan Kitai level 2 ke bawah benar-benar masuk ke lantai 66 kita. Luar biasa, kata malaikat bersayap 10 dengan Kitai level 6. Tetapi jika mereka bisa sampai di sini, mereka harus memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kata malaikat bersayap 10 lainnya dengan Kitai tingkat 6. Sudahlah mereka, ayo kita basmi mereka, kata malaikat bersayap 10 di depan. Oke, kita telah berada di lantai 66 selama jutaan tahun. Sungguh menyedihkan, jika kita hanya bisa tinggal di planet ini, sebaiknya kita menyerah. Dengan demikian, dua malaikat bersayap 10 memimpin ratusan malaikat bersayap 10 untuk membasmi Longge dan yang lainnya. Di mata mereka, Longge dan yang lainnya hanyalah Master Kitai level 2. Mereka cukup beruntung untuk mencapai lantai 66 sekarang mereka berjuang keras untuk membasmi 13 manusia. Siapapun yang cepat bisa mendapatkan kristal teleportasi. Haha, malaikat bersayap 10 ini tidak suka omong kosong, mereka menghemat banyak waktu kita. Longge tertawa, dan kemudian semangat juang putih meledak di sekujur tubuhnya. Haha, kalau begitu ayo kita basmi mereka semua. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dan semangat juang merah meledak di sekujur tubuhnya. Yang lain juga meledak dengan semangat juang yang sesuai, dan tiba-tiba Longge dan timnya tampak penuh warna. Dan malaikat bersayap 10 dengan Kitai tingkat 6 itu sangat cepat dan terbang di depan Longge dan yang lainnya dalam sekejap. Serang dengan seluruh kekuatanmu, gunakan gerakan besar. Longge berteriak keras, lalu memimpin. Metalisitas tingkat ke-9, air mata emas pecah dengan tajam. Aku melihat Longge menjabat tangannya dan menumpahkan air mata emas yang kuat. Air mata emas itu terbang keluar dengan tangan gemetar, menggambar busur yang indah, dan bergegas menuju malaikat bersayap 10 tingkat 6 Kitai yang bergegas ke arahnya. Puf-puf-puf air mata emas yang kuat itu seperti laser, langsung menembus malaikat bersayap 10 di depan mereka dan langsung meledakkan inti sihir mereka. Saat inti sihir meledak, jiwa malaikat bersayap 10 itu juga hancur. Malaikat bersayap 10 itu menghilang di antara langit dan bumi bahkan sebelum mereka sempat berpikir. Keterampilan rahasia pisau terbang. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, kedua pisau itu ditembakkan seperti rentetan api, dan pisau terbang yang mengandung energi pertarungan logam terbang dengan lancar setelah memahami penerapan energi pertarungan logam tingkat ke-9, pisau terbang Tang Yidao menjadi lebih menakjubkan. Bang aku melihat pisau terbang menembus malaikat bersayap 10 yang melesat seketika, menembus banyak dari mereka secara berurutan, dan masih terbang ke depan tanpa henti. Semua malaikat Kitai tingkat 6 yang terkena pisau terbang Tang Yidao akan meledak tubuhnya dan jiwa mereka hancur. Melihat serangan kuat Longge dan Tang Yidao, Long Zizi dan yang lainnya juga tahu bahwa jika mereka menyelesaikan serangan mereka, tidak akan ada peluang. Jadi, ketiga bersaudara Xiao Ling, Xiao Hong, Qilin, Xuanyuan Xiaoyu, Namong Jun, Yao Tian, dan Long Zizi, yang pandai menyerang, mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, sementara Xiao Qing dan Huo Wu memercikkan atribut kayu tingkat 9 di belakang mereka, perawatan inti. Dengan perawatan sumsum kayu, Xiao Ling dan yang lainnya sepertinya telah meminum stimulan dan terus melancarkan gerakan besar. Aplikasi energi pemadaman atribut api tingkat ke-9 ledakan naga api. Tiga bersaudara Xiao Ling, Xiao Hong, Qilin, Xuanyuan Xiaoyu, Namong Jun, dan Yao Tian masing-masing menembakkan naga api raksasa. Tiba-tiba, 8 naga api raksasa datang mereka sambil mengaum, bergegas menuju malaikat bersayap 10 yang berlawanan dengan semangat juang yang tak terkalahkan antara langit dan bumi. Penerapan energi pertarungan logam tingkat ke-9 air mata emas pecah tajam. Long Zizi juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan tetesan air mata emas mengalir ke arah malaikat bersayap 10 di sisi berlawanan. Bum 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 bum. 11 orang bergabung untuk melancarkan gerakan besar, yang segera meledakkan malaikat bersayap 10 di langit hingga berkeping-keping, daging dan darahnya beterbangan, dan bulunya berantakan. Sangat kuat, sangat mengejutkan. Serangan kuat itu langsung mengubah ratusan malaikat bersayap 10 Kitai level 6 menjadi abu terbang.
Siapa orang-orang ini? Lari. Mereka terlalu mesum. Malaikat kitai bersayap 10 tingkat 6 yang mengawasi dari kejauhan dengan cepat melarikan diri, dia akan menjadi abu mengerti. Satu malaikat bersayap 10 tingkat kitai melarikan diri, dan malaikat bersayap 10 lainnya juga melarikan diri seketika. 10 detik kemudian, tidak ada lagi malaikat bersayap 10 yang hidup di langit, mereka semua melarikan diri. Haha, ini terlalu mudah. Jika semua orang melakukan satu gerakan, mereka akan tamat. Namong Jun bertepuk tangan dan tertawa. Haha, siapa yang akan bertarung tanpa ragu-ragu seperti kita? Siapa yang akan menggunakan gerakan besar segera setelah kita bertarung? Sulit bagi kita untuk tidak menang, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Malaikat bersayap 10 itu terlalu lemah. Haha, apakah kamu ingin menjadi malaikat yang lebih kuat? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ya, mereka terlalu lemah. Kalau begitu mari kita lanjutkan melewati level tersebut. Saat kita melewati level tersebut, malaikat bersayap 10 itu akan menjadi semakin kuat. Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Xiao Xing tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Long Ge dan yang lainnya terus berangkat. Tanpa halangan dari malaikat bersayap 10, Long Ge dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah hari untuk menemukan ruang tunggu di lantai 67 dan masuk. Di ruang tunggu di lantai 67. Kami akan keluar sebentar lagi dan menyerang dengan seluruh kekuatan kami. Basmi saja malaikat bersayap 10 di kitai tingkat ke-7 tanpa meninggalkan jejak apapun. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak ingin bertarung di tempat yang tidak menantang. Saya pikir mungkin tidak. Kita baru berada di kitai tingkat pertama sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur kita, kita akan mencapai kitai tingkat ke-7. Jika kita menggunakan aplikasi Douki tingkat ke-9, kita akan mencapai tingkat ke-8, tingkat kitai. Kita mungkin tidak bisa kehilangan ki dalam hitungan detik. Malaikat bersayap 10 tingkat ke-7. Qilin Xiaobai menghela nafas. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti kami tidak bisa melakukannya. Xiao Hong dan aku sama-sama telah mencapai tingkat ke-9 dari sistem Qi. Kekuatan tempur Long Ge, Long Zizi, dan Tang Yidao semuanya telah mencapai tingkat pertama dari sistem Qi. Efektivitas tempur Sister Huohu juga telah mencapai tingkat Qi. Sistem Qi berada di level 0. Dengan kami di sini, kamu tidak bisa menjadi Master Kitai level 7 dalam hitungan detik. Berkata sambil tersenyum. Ya, kamu luar biasa. Xiaobai tersenyum canggung. Xiaobai, sebenarnya kamu tidak harus membasmi lawan secara langsung. Level ini hanyalah persiapan bagi kita untuk menerobos ke lantai 70. Kamu mencoba menggunakan semangat juangmu dan membuat semangat juangmu cocok dengan dunia. Dengan cara ini, kamu akan menjadi mahir dalam penerapan semangat juang dan semangatmu akan menjadi kuat. Kekuatanku juga meningkat, mengapa tidak melakukannya? Long Ge menghibur Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Ya, mata Qilin Xiaobai berbinar, lalu dia mengangguk sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya juga berlatih langkah demi langkah. Tidak hanya ketiga Qilin bersaudara yang tertawa, tetapi Namong Jun, Xuanyuan Xiaoyu, Yao Tian, dan Xiao Qing juga tertawa. Mereka datang ke Menara Dewa Perang untuk bertarung guna meningkatkan kekuatan mereka sendiri semangat dan mencoba yang terbaik untuk meredam kekuatan mental mereka. Ini bagus untuk mereka. Oke, ayo pergi dan lewati level berikutnya. Long Ge tersenyum, lalu mengangkat topeng semangat juangnya dan berjalan keluar dari ruang tunggu di lantai 67 dulu. 790.